Halo guys, nama gue Stanley Tech, dan di video kali ini gue bakal nge-review earphone TWS under 1 juta yang menurut gue ini underrated banget karena kualitas dan fiturnya absolutely amazing, bikin gue surprise, yaitu ini nih, Earphone Air Pro 4. Ini mungkin brand yang cukup underrated tapi sangat bagus banget menurut gue. Jadi kita langsung aja cepet bahas bagaimana reviewnya. Harganya dulu kita bahas. Untuk harga sendiri kalian bisa dapat harga ini di 1 juta atau kalau pakai kayak kupon Tokopedia gitu bisa 900 ribuan ya, bisa kita lihat tuh di sini. Dan kalau misalnya kalian mau beli TWS ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Untuk spek gue bakal taruh aja langsung di sini, bam. Kalian bisa pause, tapi gue bakal sebutin aja fitur-fitur utamanya seperti udah support Snapdragon Sound, udah ada Google Face Pair, udah ada Aura Cast juga, nice, amazing, ada 6 mic, terus dia juga udah support LDAC buat para Samsung user, dan baterai juga ini katanya bisa tahan sampai total di 52 jam including casing, dan untuk earphone-nya bisa tahan 11 jam. Quite amazing. Oke, kita langsung aja bahas bagaimana untuk si isi box-nya. Isi box-nya bisa kita lihat seperti itu ya. Dia dikasih ear tips yang banyak banget, ada extra small dan juga extra large, jadi ada total tuh sekitar 5 ya, lebih dari biasanya, jadi lumayan bagus. Dan juga itu ada seperti biasa manual, kartu garansi, dan juga charger Type-C, dan si casing yang di dalamnya ada TWS-nya sendiri. Jadi bagaimana untuk dari desain dan build-nya. Desainnya sendiri dia ini lebih ke lonjong daripada kotak yang gue suka. Jadi karena lonjong dia jadi lebih tipis, nggak tebal-tebal banget. Ditaruh di saku dia masih kelihatan slim, dan walaupun kecil gini dia bisa tahan lama ya, 52 jam battery life-nya. Jadi untuk build-nya juga ini gue rasa dia cukup solid. Dia itu untuk build luarnya terbuat dari matte, bisa kita lihat matte finish yang lumayan bagus. Dan kalau misalnya kita buka di sini di atas, sangat attention to detailnya bagus banget ya. Di desainnya ada kayak buat padding di sini yang terbuat kayaknya dari karet. Terus kalau misalnya kita tutup di sini ada baterai si casingnya, dan kalau misalnya dibuka dia juga ada lightnya, light up gini untuk ngasih tahu kalau misalnya udah connect ke si casingnya. Dan build quality casingnya ini sangat bagus, desainnya juga simple banget, sangat discreet, simple, gak on your face, gue suka. Oke, jadi untuk build TWS sendiri it's pretty good. Dia ini finishnya tuh belakang kayak elegan banget ya, kayak ada matte finish gitu, dan depannya glossy, dual tone gitu, pretty good. Dan overall buildnya ini kerasa solid banget, dan gue sih suka sama desainnya sendiri. Ini benar-benar attention to detailnya benar-benar to the max. Untuk harga 1 juta sih ini bagus desainnya, gue sangat suka. Buildnya juga solid banget di harganya. Dan sebelum kita bahas lebih detail, gue mau bahas aplikasinya seperti apa, cara connect-nya seperti apa. Jadi langsung aja kita ke app-nya seperti apa. Gue bisa bilang ya, spoiler, app-nya ini sangat-sangat polish banget. Bikin gue lumayan surprise. Ini dia reviewnya. Oke guys, jadi sekarang kita bakal bahas bagaimana aplikasinya sendiri. Kalian bisa install di Google Play Store ya, kalian tinggal cari di sini. Kalian tinggal cari earphone dan dia langsung muncul di sini, earphone audio. Tinggal install, gue udah install, dan kita tinggal pencet open. Dan di sini open, pertama kalian lihat bakal kayak gini, tapi karena gue udah connect kayak gini. Tapi kalau belum connect kalian tinggal login, atau bisa skip login juga dan langsung muncul lambang connect-nya. Gue udah connect, dan di sini ini menurut gue softwarenya sangat clean banget. Ini benar-benar polish. Gue lumayan surprise sama softwarenya. Sangat polish, sangat clean, sangat smooth. Di sini bisa kita lihat ada namanya dan ada koneksinya, itu gue pakai Qualcomm aptX. Ada nama, di sini bisa diganti ya, bisa normal, ambient, dan noise cancelling. Di sini juga banyak banget tipenya, ada strong ANC, balance ANC, AI environment, AR adaptive, dan wind noise cancelling. Dan kalau misalkan gunakan itu dikasih tahu ada suaranya ya. Cuma ini gue pakai bahasa Jepang. Kalian bisa atur juga bahasanya, nanti kita lihat di bawah. Dan di sini juga kalau bisa kita scroll lagi ada game mode, dan di sini ada tulisannya. Dikasih tahu semua tuh benar-benar detail dan benar-benar gampang dimengerti ya buat orang awam. Kalau pakai game mode dia bakal reduce audio latency tapi bakal unstable connection-nya. Ada in-ear detection, kalau dicabut langsung nge-pause. Bagus banget di harga 1 juta atau di bawah 1 juta malah, it's pretty good. Dan di sini ada earphone equalizer, dan ini gue suka equalizernya. Defaultnya gue udah suka, favorit gue. Tapi ini tuh kalau misalnya kita gonta-ganti ya, dia bedanya gak signifikan dan masih lumayan enak. Jadi kalau misalnya kalian memang suka vokalnya lebih maju, vocal enhancement, bass booster juga ada, dan ada kayak equalizer lainnya. Dan kalian bisa atur juga EQ sendiri kalau ingin di My Sound Profile yang di bawah ini. Ada custom equalizer dan My Sound Profile. EQ-nya sih ini nggak benar-benar night and day banget. Lumayan subtle different-nya, tapi lumayan kerasa enak. Dan
cocok lah, masih enjoyable lagunya, nggak jadi aneh. Dan di sini ya gue matiin Dolby Atmos by the way, karena itu ngerusak audio, jadi gue nggak pakai Dolby Atmos, itu lebih enak. Dan kalau misalnya kita ke bawah, di sini ada disable all control, jadi kalian mungkin nggak mau kepencet-pencet, mungkin ini cocok untuk olahraga ya, kalau kalian sering adjust, bisa di disable all control, bisa customize controller juga di sini, bisa disable left ear button, ini customizable-nya bener-bener komplit banget, gue sangat suka kanan kirinya seperti ini, kalau ganti tinggal di sini. Sangat simple, dan ini aplikasi juga lumayan smooth ya, smooth banget. Dan di sini ada dual device connection. Ini gue bisa dinyalain. Kalau bisa dinyalain, kalian bisa connect 2 HP secara sekaligus, dan kalian bisa nyalain lagu di 2 HP tersebut, dan headphone-nya bisa, atau earphone-nya TWS-nya bisa ngeran tersebut. Tapi memang bisa ada tulisannya tuh bakal nge-reduce battery life. Oke, kita turun lagi di sini, Bluetooth audio quality. Ini sangat komplit juga ya. Karena gue pakai Samsung, sayangnya nggak support aptX adaptif sama aptX adaptive lossless mode, jadi gue hanya bisa aptX biasa dan LDAC. Ini gue pakai aptX biasa aja karena suaranya sih untuk kuping gue nggak beda jauh. Ini bisa diprioritize juga, mau prioritize sound quality atau stable connection. Sangat-sangat customizable banget. Ini gue sangat suka sih. Remarkable banget aplikasinya. Dan di sini ada microphone juga, again sound customizable, bisa otomatis atau bisa kanan aja atau kanan kiri, atau kiri aja, sorry. So that's pretty good. Ada voice prompt setting juga. Nah ini yang tadi gue bilang untuk kayak suara kayak connected gitunya, gue pakai bahasa Jepang because you know I like Japanese language. Dan di sini ada LE audio. Nah ini juga yang di advertise ya, nggak cuma Snapdragon Sound, tapi ini ada Google Face Pair, nice, yang support Samsung, dan ada LE audio. Cuma LE audio di sini kasih tahu untuk HP Samsung ini ada compatibility issue. Tapi buat yang mau LE audio untuk Auracast bisa ya di sini. Jadi fitur udah complete banget sih, that's pretty good. Ada fine headphone seperti biasa, ada produk tutorial. Cool, langsung dibawa ke websitenya untuk tutorialnya makanya gimana. Langsung dibawa ini kayaknya ke PDF-nya ya, so that's pretty good, nice. Dan kalau bisa kita back, ada frequently asked question dan version, ada factory reset dan delete current device. Ini aplikasinya bagus banget, dia langsung otomatis dark mode dan clean banget ya aplikasinya. Ini kayaknya aplikasi yang gue paling suka di TWS deh. Clean, sangat dimengerti, dan banyak banget fitur tapi nggak overwhelming. Jadi ya, untuk software sih ini aplikasinya gue sangat suka banget. Paling suka ini nomor 1, 10 out of 10. Oke, balik lagi ke segmen selanjutnya. Oke, balik lagi ke studio, dan bagaimana untuk comfort dan juga noise isolation, passive noise isolation-nya. Comfort-nya ini, kalau misalnya gue pakai satu, untuk kuping gue ini gue pakai stock earbuds, jadi earbuds yang udah langsung dipasang, ini yang medium, pas banget di kuping gue. Mungkin karena kuping gue itu suka banget sama yang kayak mushroom ya, gue lebih suka ear tips yang kayak mushroom gini daripada ear tips yang lebih tajam ujungnya. Jadi di kuping gue benar-benar absolutely amazing kalau dipakai dia. Noise isolation-nya, passive noise isolation-nya bagus banget, nggak ada masalah, udah sangat oke. Dan fitting comfort ini enak, gue nggak ada masalah, gue gerakin kuping gue juga, dia nggak langsung kendor ya, gue puter-puter ini untuk olahraga nggak bakal ada masalah. Ini udah support IPX5 juga, jadi udah sweat resistant, dan kalau misal ada hujan juga ini masih tahan cukup bagus. Jadi untuk resistant, water resistant udah sangat oke juga. Fitting enak banget, noise isolation juga sangat bagus. Gue bisa bilang untuk harga ini noise isolationnya sangat-sangat baik. Untuk kuping gue, at least ya, kuping kalian berbeda, jadi untuk kuping gue cocok banget sama yang model ear tipsnya kayak mushroom, dan ini untuk housingnya juga pas banget di kuping gue, gak ada masalah, very nice. Terus bagaimana untuk noise cancellation-nya dan bagaimana untuk si transparency. Noise cancellation tadi kita lihat di app feature ya, dia noise cancellation-nya ada yang strong, ada yang adaptif, ada yang balance. Gue sih pakai yang strong, dan walaupun pakai yang strong, ini gak ada feeling kayak pressure gitu loh. Feelingnya kecil banget, jadi kuping kalian gak kerasa uncomfortable, dan dia bisa nge-cut pretty much semua suara bass, dan most of suara kayak suara kayak yang di area mid range, kayak suara mungkin suara kendaraan gitu atau suara orang ngomong, itu bisa cukup ketutupan. Tapi memang untuk suara yang high, kayak suara cewek yang lebih high pitch, itu memang masih kedengaran, tapi itu masih lumayan di cancel suara, tapi nggak bagus-bagus banget. Overall untuk harganya menurut gue ini active noise cancellation-nya udah sangat-sangat baik sih. Kalau misalnya gue pakai untuk lari pagi gitu, pretty much sunyi, cuma kedengaran suara kecil banget, minim gitu. Dan kalau misalnya gue pakai di hujan, itu pretty much suara hujannya vanish. Kalau misalnya dipakai di cafe gitu, kalau misalnya gue nggak dengerin lagu ya, itu masih kedengeran suara-suara orang ngomong, tapi kalau dengerin lagu pretty much gone. Jadi ini gue pakai strong ANC atau adaptive ANC, bagus banget sih suara noise cancellingnya. Dan juga lumayan surprise, dia nggak ada pressure. Pressure-nya tuh kerasa, tapi kecil banget, gak bikin kuping gue uncomfortable. That's pretty good. Dan yang gue suka juga ini dari
Transparansinya memang kalau misal kita nggak natural gitu, jadi ada setting kan tadi bisa lihat di app feature, transparansi bisa natural atau default. Kalau defaultnya memang dia suaranya jadi lebih enhance, ada suara anginnya kedengeran, tapi kalau natural itu jadi kayak suara kuping biasa. Lumayan keren. Jadi kalau natural memang nggak sekeras transparansi default, tapi suara anginnya jadi hilang dan jadi kerasanya tuh lebih natural, seperti diri tulisannya. Gue suka banget sih, banyak banget option, tapi kalau gue sih lebih suka pakai default, jadi lebih jeli, karena kalau pakai default tuh gue rasa si mic-nya nge-pick up suara lebih jelas daripada kuping gue sendiri, lebih sensitif. Jadi transparansi juga oke, suara memang kerasa digital, tapi masih enak didengar. Gak natural banget, tapi masih enak didengar, suara pretty good. Oke, selanjutnya gue mau bahas bagaimana untuk sound quality-nya. Ini menurut gue yang sangat-sangat bikin gue mind blown. Gue kira headphone ini suaranya bakal lebih ke arah bassy ya. Gue kira lebih ke arah bassy. Dan by the way, gue pakai Dolby Atmos dimatiin di Samsung gue, dan gue tuh pakai EQ-nya EQ default aja, karena gue udah suka banget sama EQ defaultnya. Ini suaranya gak bassy sama sekali. Ini suaranya gue bisa bilang ngingetin gue sama IEM yang gue pakai di komputer gue, yaitu SIMGOT EA500LM. Jadi suara itu lebih ke arah balance. Vokalnya memang gak maju banget, tapi menurut gue pas. Di vokal sama mid-range itu posisinya pas banget. Gue suka. Dan bassnya juga kerasa masih punchy, masih enak, tapi kerasa punchy. Jadi gak kerasa bleber sama sekali ke mid-range atau ke treble ya, atau ke vokal. Enggak. Pas banget. Jadi kalau misal secara teknikal ya, soundstage-nya ini menurut gue luas, sangat luas untuk IEM, nice. Dan separasi instrumen juga bagus, gue bisa ngedengerin separasi instrumennya sangat baik. Untuk harganya ini benar-benar mind blown banget sih. Bagus banget kualitasnya. Dan untuk sibilance juga, untuk suara S atau T-nya gitu, itu nggak nusuk sama sekali, natural, enak, clarity-nya jernih, nggak shouty sama sekali. Jadi ini gue suka banget sih sama sound signature-nya, karena biasanya kalau ada ENC itu kan ENC-nya bagus, biasanya jelek kayak Sony gitu ya. IEM Sony itu suaranya benar-benar V-shape, bassy banget, gue benci banget. Ini suaranya lebih natural, lebih fun, memang nggak flat banget kayak Moondrop 2 atau Space Travel, tapi masih ada bass-nya yang bikin suaranya fun. Jadi bisa dibilang ya, kalau menurut gue suka banget sound signature ini sih. Dia mid-range-nya masih kerasa, separasi instrumennya masih bagus, vokalnya masih kerasa ya, walaupun gak maju banget, tapi bassnya juga masih punchy, jadi fun. Dan kalau misalnya kalian ingin vokalnya lebih fun, itu tinggal pakai EQ aja, karena EQ di aplikasi Earphone ini juga cukup baik menurut gue. Dia ngerubahnya tuh gak signifikan banget, tapi kerasa beda. Dan usable. Gak kayak EQ lainnya, menurut gue preset EQ di banyak IEM atau TWS tuh kadang-kadang suka terlalu overdone, jadi gak bisa dipakai. Ini masih usable, apalagi vocal enhancer-nya. Menurut gue kalau kalian suka vokal, tinggal nyalain vocal enhancer dan dia langsung enak. Dan gue mau bahas juga untuk game mode ya. Game mode menurut gue ini gak terlalu ngerubah sound signature-nya, cuma sedikit aja lebih muddy, tapi overall nggak ngerubah sound signature sama sekali. Dan yang pastinya jadi lebih responsif. Kalau misal para gamer, ini game mode-nya juga menurut gue cukup bagus. Dan yang terakhir sebelum kita ke konklusinya, battery life-nya. Battery life yang pastinya ini bisa tahan advertising-nya 52 jam total untuk kedua ini ya, mau di Earphone casing dan di TWS-nya bisa total full tahan sampai 52 jam, which is fucking insane. Bisa tahan 52 jam, ini udah bagus banget. Dan yang gue insane sih, ini earphone-nya sendiri, TWS-nya sendiri bisa tahan 11 jam. Jadi kalian pretty much bisa ke Jepang dan masih ada sisa 4 jam lagi untuk ngedengerin. Dan dia itu baterai casing-nya di 600 mAh battery. Jadi, nice. Lumayan banyak juga. Battery life gak ada masalah, 52 jam udah lebih dari cukup untuk gue untuk kelas TWS. Jadi ya, cuma segitu aja video reviewnya. Gue nggak bisa lama-lama juga untuk video review IEM kayak gini, karena it's just a earphone. Gue bisa bilang konklusinya bagaimana. Menurut gue untuk harga yang di under 1.900.000-an, ini IEM TWS ngasih banyak banget fitur. Nggak cuma dia active noise cancellation-nya bagus, tapi dia punya fitur-fitur lain seperti IPX5, terus dia udah support Google Fast Pair, amazing, udah support Aura Cast juga, jadi kalian bisa connect lebih dari satu device ya, secara bersamaan. Nice, udah support LDAC buat para Samsung user, adaptive aptX, sampai aptX lossless juga udah support, Snapdragon Sound udah bener-bener komplit banget, dan dia baterainya juga tahan lama. Ditambah lagi mungkin udah masuk price 900.000 biasanya ya, kalau di TWS lain kayak di Anker gitu, Anker Liberty yang harganya mirip, itu sound quality menurut gue agak di bawah ekspektasi. Ini jauh di atas ekspektasi, clear banget,
si balance-nya bagus, clarity-nya bagus, jernih banget, terus dia punya mid-range yang tertata, separasi instrumen bagus, bassnya juga nggak overwhelming, dan juga aplikasinya sangat-sangat polish yang gue lumayan shock banget juga untuk kelas Irfan yang gue baru denger ya, tapi ini ternyata high quality banget TWS-nya. Gue lumayan amazed. Jadi konklusinya sih, untuk gue personal, kalau gue lagi nyari TWS di harga 1 juta atau under 1 juta 900 ribuan, ini pilihannya terbaik. Apalagi untuk kuping gue ini fittingnya enak ya. Karena gue dulu pakai Liberty 4NC yang Anchor itu harganya sama tapi fittingnya jelek banget untuk kuping gue. Di sini fittingnya perfect banget, sound quality-nya cocok banget sama kuping gue, dan fiturnya ini melimpah banget. Jadi ini sih no-brainer, di under 1 juta ini menurut gue the best. Jadi kalau misalnya kalian mau beli Irfan ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Cuma segitu ya videonya. Thanks for watching. Kalau misalnya kalian suka video seperti ini, bisa komen di bawah, dan kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.